Halo semuanya, selamat datang kembali bersama Sinema Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari tahun 2022 yang berjudul Orphan First Kill. Film ini merupakan film awal dari sequel sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu Orphan, yang dirilis pada tahun 2009. Bisa dibilang bahwa Orphan First Kill merupakan film pertama, sedangkan Orphan yang dirilis pada tahun 2009 merupakan film keduanya. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang mengendarai mobil menuju sebuah rumah sakit jiwa bernama Institut Sarne. Wanita itu bernama Anna yang melamar menjadi seorang dokter terapi seni pada institut tersebut. Ketika sang pengurus rumah sakit sedang memberikan SOP yang terdapat di sana, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka berdua, lalu mengatakan bahwa seorang pasien bernama Lena tidak berada di kamarnya. Lena merupakan pasien di rumah sakit itu yang sangat berbahaya, sehingga semua petugas memutuskan untuk mencarinya. Sedangkan Anna dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk sementara waktu. Di dalam ruangan itu, Anna ternyata tidak sendirian. Ia melihat seorang anak yang sedang menggambar di sana. Ketika Anna menanyakan nama anak tersebut, ia hanya menjawab Lena. Tidak berselang lama, pengurus rumah sakit datang beserta petugas yang lainnya. Ternyata pasien yang sedang mereka cari adalah Lena, yang memiliki kelainan hormon pertumbuhan. Ia terlihat seperti anak kecil, namun usianya sudah 31 tahun. Lena merupakan pasien yang paling berbahaya, terlihat dari bekas luka pada badannya yang didapatkannya ketika mencoba untuk melepaskan diri dari tali yang mengikatnya ketika baru pertama kali di sana, sehingga membuat pendarahan hebat. Dengan kondisi tubuhnya seperti itu, Lena dapat menyamar sebagai anak kecil dan menjadi anak adopsi pada sebuah keluarga. Namun jika kehendaknya tidak terpenuhi, maka Lena akan membunuh semua keluarga tersebut. Ketika sedang melukis, terdapat pasien lain yang ada di sana, dan ketika Lena mengatakan nama pasien itu, tiba-tiba saja ia langsung menyerang petugas yang membuat Anna terkaget-kaget. Petugas yang bernama Dimitri ketika itu memberikan Lena sebuah kotak yang berisi baju. Karena tidak bisa mengikat pita di tangannya, Lena meminta bantuan kepada Dimitri untuk mengikatnya. Setelah selesai, Lena meminta Dimitri untuk masuk karena dirinya ingin memberikan sesuatu. Melihat kesempatan melakukan mantap-mantap, Dimitri pun masuk. Namun, apa yang terjadi di luar dugaan. Lena lalu memukul kepala petugas ke dinding beberapa kali, sehingga membuatnya tewas lalu mengambil kunci serta barang-barang yang akan dibawa Lena melarikan diri. Sesampainya di lobi, Lena akhirnya diketahui oleh salah satu petugas. Namun di sana terdapat Iti yang langsung menyerang sang petugas setelah Lena memanggil namanya dan memukulnya hingga tewas. Di sisi lain, Anna yang masuk ke dalam mobil dikejutkan dengan melihat Lena sudah berada di depannya. Anna lalu masuk ke dalam rumah sakit untuk memberitahukan hal itu. Setelah mengetahui bahwa Lena benar-benar telah melarikan diri, Anna memutuskan untuk tidak bekerja di sana dan pulang ke rumahnya. Ketika akan membuka pintu, tiba-tiba saja bagasi mobilnya terbuka dengan sendirinya, sehingga Anna mencoba untuk menutupnya kembali. Namun ketika akan masuk ke rumah, terlihat Lena sudah berada di tangga, yang langsung memukul Anna hingga membuatnya pingsan. Di dalam rumah itu, Lena mencari anak yang hilang di internet, dan mengaku sebagai Esther yang merupakan anak yang hilang dari Amerika. Melihat bahwa Anna masih hidup, Lena memukulnya kembali hingga membuatnya tewas. Setelah itu ia bermain ayunan sendirian.
lalu ditemukan oleh seorang polisi yang menanyakan nama beserta dengan asal-usulnya. Lena menjawab bahwa orang tuanya berada di Amerika. Scene pun berpindah pada sepasang suami istri bernama Allen dan juga Tricia yang melihat anak mereka bernama Gunner sedang bertanding anggar dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi ketika itu Gunner tidak bisa pulang karena ia akan berkumpul dengan teman-temannya. Ketika itu mereka melihat detektif Donan, yaitu seorang yang ditugaskan untuk mencari anak mereka yang telah lama menghilang bernama Esther. Mengetahui bahwa anaknya telah berhasil ditemukan, Tricia akhirnya memutuskan untuk pergi ke kedutaan Amerika yang ada di Rusia. Mereka berdua lalu kembali dengan menggunakan jet pribadi. Tricia yang sedang melihat foto-foto keluarga mereka kepada Esther terlihat bingung ketika Esther tidak mengetahui bahwa sang nenek telah meninggal. Karena hal itu, Esther sempat marah kepada dirinya sendiri karena telah mengatakan hal itu. Sesampainya di bandara, Tricia melepaskan topi milik Esther beserta pita yang ada di lehernya, namun hal itu dicegat oleh Esther. Allen dan juga Gunner sudah menunggu mereka berdua di bandara, dan keluarga itu pun berkumpul kembali. Walaupun mereka tidak mengetahui bahwa Esther bukanlah anak mereka sebenarnya. Sesampainya di rumah, Esther lalu diantar ke kamarnya yang penuh dengan hadiah Natal. Mereka juga memberikan apa yang diinginkan oleh Esther. Ketika itu, Tricia mengatakan bahwa besok hari dirinya akan dibawa ke dokter Segar yang memiliki seekor burung beo bernama Sydney. Terlihat Esther tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dokter Segar. Ia sampai mengalihkan pembicaraan dengan memanggil burung makau yang ada di sana dengan nama Sydney. Sedangkan burung yang bernama Sydney memiliki ukuran lebih besar dan berwarna oranye. Dokter Segar merasa bahwa Esther tidak mengetahuinya. Esther masuk ke sebuah ruangan yang terdapat seorang wanita di sana. Ia sengaja menjatuhkan minuman pada baju wanita itu agar membuatnya pergi, sehingga Esther bisa mendengarkan percakapan yang dilakukan Tricia dan juga dokter Segar. Sesampainya di rumah, Allen mengajak Esther untuk masuk ke tempat studio tempat ia melukis di sana. Esther tampak senang ketika pertama kali melihat tempat itu. Allen merupakan seorang pelukis yang terkenal karena lukisan yang ia gambar memiliki dua sisi yang berbeda ketika hanya terdapat sedikit cahaya. Allen lalu menunjukkan kepada Esther yang membuat Esther tertarik untuk mempelajarinya. Ketika makan malam, Allen mengatakan bahwa Esther sekarang sangat berbakat karena bisa melukis dirinya dengan sangat bagus. Lalu datanglah seorang detektif yang membantu keluarga Allen untuk mencari Esther ketika menghilang. Kedatangannya ke sana untuk memberitahukan bahwa ia dan dokter Segar akan mengadakan diskusi tentang sikap emosional yang dialami oleh Esther dan meminta Tricia beserta Allen untuk datang menghadiri diskusi tersebut. Ketika Allen ingin menemui pertemuan tersebut, mereka ingin melakukan mantap-mantap terlebih dahulu. Namun Esther yang melihatnya tidak terima dengan hal itu, dan ia merobek salah satu baju milik Tricia yang membuat mereka terhenti. Pada malam hari, Tricia dan Allen akhirnya pergi berdua untuk menghadiri pertemuan tersebut, sedangkan Gunner ditugaskan untuk menjaga adiknya di rumah. Gunner malah berpesta bersama teman-temannya. Esther yang ingin bergabung bersama Gunner malah mendapatkan penolakan dari dirinya, hingga terdengar seseorang yang datang, yaitu detektif Donan. Karena orang tua Gunner tidak berada di rumah, ia lalu menyuruh detektif Donan untuk datang pada esok hari. Namun sebelum pergi, detektif tersebut meminta untuk pergi ke toilet sebentar. Yang katanya ingin ke toilet, ternyata detektif Donan masuk ke kamar Esther dan mengambil sebuah kaset yang kemudian diketahui oleh Esther. Mengetahui hal itu, Esther lalu memutuskan untuk mengikuti detektif Donan dan menghidupkan keran air agar membuat penghuni rumah menyangka ia sedang mandi.
Di sisi lain, Tricia yang sudah kembali ke rumah mencoba untuk masuk ke kamar Esther, lalu mendengar bahwa Esther sedang mandi, dan kemudian melihat sebuah kitab yang selalu dibawa oleh Esther. Setelah membuka kitab itu, Tricia melihat foto detektif Donan, beserta nama sebuah tempat yaitu Rumah Sakit Jiwa Sarne. Mencurigai hal itu, Tricia lalu memutuskan untuk melihat Esther yang sedang mandi, dan ternyata Esther tidak ada di sana. Ternyata alasan detektif Donan mengambil kaset yang ada di kamar Esther adalah untuk mengambil sidik jarinya. Dari hasil yang didapatkan oleh detektif Donan, diketahui bahwa terdapat perbedaan antara sidik jari Esther yang sekarang dengan yang dulu sebelum ia menghilang. Tak lama kemudian, detektif Donan merasakan ada keberadaan seseorang di sana. Terlihat Esther sudah ada di belakangnya, yang langsung menusuk batang lehernya sehingga membuat detektif tersebut tewas. Kemudian Tricia yang sudah mengetahui rencana Esther langsung datang dan menembak detektif Donan dengan beberapa kali tembakan, sehingga mengancam Esther dengan senjata yang dibawanya. Dan ternyata Esther sebenarnya tidak menghilang. Diketahui bahwa Esther sebenarnya dibunuh oleh Gunner karena terlalu keras terhadapnya. Tricia tidak memberitahukan hal itu karena ia tidak ingin kehilangan anak satu-satunya lagi yang tersisa, sehingga ia memalsukan kehilangan Esther agar membuat keluarganya tidak hancur. Mereka lalu membuat kesepakatan agar Esther terus berpura-pura menjadi Esther agar membuat suaminya Alan merasa senang. Jika tidak, Esther akan dikembalikan ke Estonia dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa kembali. You are the answer. Mutually beneficial arrangement. Esther's down. You conned your way into my family. Tricia lalu mengatakan tentang siapa Esther sebenarnya kepada Gunner yang membuat ia sangat terkejut. Karena mengetahui bahwa Esther bukanlah anak kecil melainkan seorang wanita dewasa berumur 31 tahun. Karena telah bekerja sama dengan Tricia, Esther akhirnya bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Dr. Segar. Sehingga Dr. Segar memutuskan bahwa Esther sudah kembali seperti semula. Esther yang sedang berada di kamar lalu dihampiri oleh Gunner untuk memberitahukan bahwa ia sudah mengetahui semuanya tentang dirinya. Gunner juga meminta Esther agar bekerja sama untuk menghadapi masalah yang terjadi. This is America. Mom has a problem with that. Ketika makan malam, Tricia memasukkan obat tidur pada makanan Esther agar membuatnya tertidur lelap. Namun bukannya memakan makanan tersebut, Esther justru masuk ke kamarnya dan memberikan makanan itu kepada seekor tikus yang terdapat di kamarnya. Tidak beberapa lama kemudian, datanglah Alan yang berencana untuk mengajak Esther melukis, karena pada malam hari merupakan waktu favorit Alan untuk membuat karya seni. So much paint. Yeah, a messy paint. Have a good night. Melihat bahwa Esther sangat dekat dengan Alan, Tricia lalu menghampirinya ketika berada sendirian di dalam ruangan studi lukis milik Alan. Ia lalu menyuruh Esther agar menjaga jarak dengan Alan karena ia bukanlah bagian dari keluarga mereka. Di tempat tidur, Esther melihat bahwa tikus yang ia beri makan ketika itu sudah dalam kondisi mati dan mengetahui bahwa Tricia sudah memasukkan racun ke dalam makanan tersebut untuk membunuhnya. Alan yang ketika itu akan pergi jauh untuk memperlihatkan seninya, mencium aroma seseorang yang sedang memasak dan ternyata itu adalah Esther. Di sana Esther juga membuat jus lemon kesukaan Tricia dan menyuruhnya untuk meminum jus tersebut. Karena merasa ada yang tak beres dengan minuman itu, Tricia sempat menolaknya beberapa kali. Tetapi Alan menyuruhnya untuk meminum jus tersebut agar menghargai buatan Esther. Dugaan Tricia akhirnya benar bahwa terdapat bangkai tikus di dalam minuman tersebut. Setelah berpamitan dengan Alan yang akan pergi, Esther melihat kereta api akan datang sebentar lagi. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Esther untuk mendorong Tricia dan juga Gunner agar membuat mereka tewas ditabrak oleh kereta api. Namun rencana Esther gagal ketika seorang menabrak dirinya. Ketika akan kembali ke rumah, Esther berhasil melarikan diri
dengan mengambil kunci mobil milik Tricia serta menyemprotkan cairan ke wajah Gunner yang membuatnya kesakitan. Ditambah lagi Esther berhasil membawa kabur mobil milik Tricia. Tetapi untung saja seorang polisi yang mengejar Esther ketika itu mengenalinya dan membawa Esther kembali pulang ke rumah Tricia. Merasa muak dengan Esther, Tricia dan Gunner berencana untuk membunuh Esther ketika itu. Yes, yes. Namun ia berhasil meloloskan diri setelah meludahi Tricia dan memukul Gunner. Gunner yang mencoba untuk mengejarnya akhirnya menangkapnya, tetapi ia justru melemparkan Esther dari tangga yang membuatnya pingsan. Tak lama kemudian, Allen menelpon Tricia untuk menanyakan kabar tentang Esther beserta memberitahukan bahwa dirinya sebentar lagi akan pulang ke rumah. Namun terlihat bahwa Esther yang terjatuh dari tangga sudah tidak ada lagi di sana. Gunner yang ditugaskan oleh ibunya untuk mencari Esther akhirnya menemukan dirinya pada studio lukis milik sang ayah. Namun ketika itu Esther sudah bersiap dengan panah crossbow di tangannya, langsung menembak Gunner sehingga mengenai dadanya. Esther juga memukul Gunner beberapa kali sehingga membuatnya tewas. Tricia yang melihat hal itu langsung mencoba untuk membunuh Esther sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lain terlihat bahwa api yang berasal dari sebuah kompor tiba-tiba saja membesar sehingga membakar segala sesuatu yang ada di dapur. Esther yang berlari masuk ke dalam kamar lalu memutuskan untuk keluar dari rumah itu setelah mengetahui bahwa api mulai membakar rumah tersebut. Singkat cerita, Allen akhirnya sampai dengan melihat kondisi rumah yang sudah hampir terbakar semua. Dia lalu mencoba untuk masuk dan naik ke atas rumah untuk menyelamatkan Tricia dan juga Esther yang ketika itu hampir saja terjatuh. Ketika itu, Allen belum mengetahui siapa Esther sebenarnya, sehingga ia memutuskan untuk menolong Esther ketika itu. Dan setelah berhasil menyelamatkannya, Allen baru mengetahui bahwa Esther bukanlah anaknya yang sebenarnya, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara melompat dari atas rumah. Di akhir film, Esther kini menjadi yatim piatu dan identitas sebenarnya tentang Esther belum diketahui oleh orang-orang. Sehingga kini Esther berada di sebuah panti asuhan. Dan film pun selesai.